Hai Naranisa Lovers, ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini kita akan mendekor tat dengan tema karakter BT21 nih. Kesukaan anak-anak SD ya biasanya. Untuk toppernya kita akan pakai kertas print, lebih mudah, lebih murah juga dan tetap apik kalau dilihat dari depan ya. Untuk polesannya pakai buttercream, siraman atasnya juga buttercream, jadi full buttercream semuanya ya. Nanti di tengah video akan saya tunjukkan cara memainkan split bintang untuk membuat ombre yang cantik di bawah seperti ini nih. Oke, untuk kalian yang ingin tahu dan ingin bisa disimak videonya ya sampai habis. Untuk step yang pertama kita pengolesan base cake dulu nih. Berhubung pas bikin tutorial kali ini pas cuacanya agak dingin dan otomatis kondisi buttercreamnya agak padat ya. Jadi saya steam sebentar, asal lembek saja. Oke, biar nanti jalannya pengolesan bisa lancar. Kalau kondisi buttercreamnya keras, kalian paksa untuk mengolesnya, jadi amburadul gak karu-karuan nih base cake-nya. Remahnya bakalan banyak yang berjatuhan ya. Nah, kalau udah buttercreamnya kondisinya lembek, kita siap mengoleskannya seperti ini nih. Cukup menutup remahnya saja, soalnya kita hanya pakai siraman atas saja ya untuk buttercream steamnya. Polesan sampingnya tetap polesan biasa, kita semprotkan nanti buttercreamnya dan kita pakai spatula ya untuk mengcover bagian samping. Oke, kayak gini. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara memoles yang baik dan benar, yang mulus juga, bisa kalian lihat ya di video saya sebelumnya. Saya udah pernah bikin tutorialnya secara khusus, cara memoles pakai teknik api kompor, juga pakai teknik air panas nih. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalian nyamannya pakai teknik yang mana nih? Nah, kayak gini ya. Kalau udah tertutup semuanya bagian samping juga atasnya seperti ini, kalian bisa memperhatikan ya. Antara atas sama bawah, biasanya dalam mengoles kita itu nggak bisa rata nih. Misalnya bagian bawah itu lebih cenderung menjorok ke dalam dan bagian atasnya lebih menyembul. Nah, kayak gini ya. Bisa kalian ukur dengan spatula kayak gini. Jadi untuk meratakannya biar bagian atas sama bawah ini sama-sama ya, sama-sama lurus. Nah, untuk bagian yang kurang-kurang ini bisa ditutup dengan buttercream lagi. Nah, kayak ini, kayak semacam diteplokin buttercream ya. Oke, jadi untuk polesan paling bawah sama paling atas ini bisa lurus kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya maksud saya. Nah, kayak gini nih. Untuk awal-awal mengoles, saya dulu sering juga kayak gini nih. Jadi bagian atas sama bawah itu nggak bisa simetris bentuknya. Nah, untuk mengantisipasinya, untuk bagian yang kurang, ini kebanyakan paling bawah ya. Soalnya waktu mengolesnya kita nggak bisa rata buttercreamnya. Nah, ini bisa ditutup lagi, bisa ditambah buttercream lagi dan kita oles seperti ini. Jadi antara atas sama bawah ini sama, bisa tegak lurus kalau kita mengukurnya dengan spatula kayak gitu nih. Oke. Nah, ini teknik pengolesan yang bagus biar nanti hasil akhir dari tatnya ini bisa enak kalau dilihat kayak gitu nih. Kalau udah selesai pengolesan base cake-nya, sekarang kita membuat polesan sampingnya nih dengan menggunakan buttercream yang dikasih warna merah muda kayak gini ya. Pengadukan awalnya ini diusahakan serata mungkin biar warnanya bisa ngeblend dengan buttercreamnya ya. Nanti kalau pengadukan awal saja tidak rata, nanti akan muncul bintik-bintik pas kita ini mengoleskannya ya. Apalagi kalau kita menggunakan teknik buttercream steam, nanti bakalan kelihatan sekali nih hasilnya. Oke, nah berhubung ini tadi kondisinya agak padat, di steam sebentar ya, asal lembek saja kayak gini ya. Kalau udah kondisinya lembek atau agak lunak seperti ini, bisa dimasukkan di dalam plastik kilauan saja. Kita semprotkan secara menyeluruh seluruh permukaan cake bagian samping. Untuk pemula, teknik seperti ini lebih efektif karena kita bisa membagi buttercream sama rata ya ke seluruh permukaan cake. Nah, kayak gini nih. Kalau udah selesai kita membaginya, siapkan spatula dan ingat, kalau kita ingin hasilnya lebih maksimal waktu melakukan pengolesan, jangan jauh-jauh dari kompor ya. Atau kalian sediakan air panas untuk memanaskan spatulanya. Kalau saya paling suka pakai teknik api kompor saja, lebih cepat dan tidak terlalu ribet sih ya. Nah, kayak gini. Dipanaskan sebentar spatulanya dan selalu gunakan tisu untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatan dari spatula setelah kita panaskan di atas api. Nah, kalau udah dirasa spatulanya cukup hangat dan siap untuk mengoleskannya, sekarang kita atur posisi pisau olesnya. Berdiri tegak lurus mepet dengan buttercreamnya ya, kayak gini. Untuk gerakannya sekali mengoles, nah ini udah kotor ya satu sisinya, tapi sisi di sebelahnya masih bersih. Ini digunakan untuk mengoles lagi.
Jadi kegunaan pisaunya ini kan dua sisi, jadi digunakan untuk mengoles secara bergantian ya. Kayak gini, kalau udah kotor kondisi pisau olesnya, dilap sama tisu biar kondisinya bersih lagi, lalu kita bakar lagi di atas api. Kayak gini ya. Setelah dibakar, kita kontrol lagi dengan menggunakan tisu. Jadi fungsi tisu di tahap ini ada dua kegunaan ya, selain untuk mengontrol hangatnya spatula, juga untuk membersihkan ketika ini belepotan dengan buttercream. Kayak gitu ya. Jadi kondisi pisau olesnya itu harus benar-benar bersih waktu kita mengoleskannya, biar hasilnya lebih maksimal ya. Ini dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan polesan yang benar-benar halus dan mulus. Oke, nah kita ratakan sisi bagian atasnya seperti ini biar lebih cantik ya polesannya. Dan untuk samping sebelah atas ini dibikin agak melengkung ya, kayak gini, agar nanti jalannya buttercream ini bisa meluncur secara perlahan. Soalnya kita nanti akan membuat lelehan yang menggantung seperti fondant ya. Oke, kalau udah dibikin melengkung, sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, memanaskan buttercream warna putih kayak gini nih. Nah, kalau udah dirasa cukup cair, sekarang kita menentukan tingkat kekentalan di bawah seperti ini biar nggak kebablasan jadi minyak semua. Kayak gini ya. Bisa dilihat ini terlalu kental, soalnya kita di bawahnya terlalu lama. Lalu kita naikkan di atas kompor lagi, di atas air panas lagi ya. Kita cairkan sedikit saja. Nah, ini udah mendapat kekentalan yang pas, jadi kita siap menyiramkannya ya. Dimasukkan di dalam plastik kilauan seperti ini, dan kita siap menyiramkannya di bagian atas cake-nya. Untuk caranya ini benar-benar diperhatikan ya tekniknya. Kita fokus di bagian tengah dulu seperti ini, siramkan secara perlahan ya. Karena ini tingkat kentalannya pas, jadi ini mengalirnya buttercream ini secara perlahan. Dan untuk samping-sampingnya kan tadi kita udah bikin secara melengkung ya, jadi jangan khawatir untuk lelehnya nggak akan panjang-panjang. Oke, kalau udah sampai di tepi seperti ini, siap-siap menghentikan penyiraman. Untuk membentuk lelehannya kita cukup menggentar-gentarkan ini nih tatakan tatnya ya, pelan-pelan saja seperti ini, nggak usah terlalu keras-keras ya, biar nanti lelehannya nggak sampai terlalu ke bawah seperti itu, cukup menggantung di bagian samping-samping seperti ini. Udah selesai ya. Sekarang kita masuk di step selanjutnya, membuat ombre dengan menggunakan split model bintang seperti ini nih. Kita latihan dulu ya menggerakkan splitnya. Ini ombre yang paling simpel tapi cantik dan sering saya gunakan nih. Bulatan-bulatan kayak bunga ya. Nah, prosesnya kayak gini, gampang banget, bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di sebuah kue tart. Kita menghias di bagian bawah ya. Kita bikin ombre yang saling berkaitan. Tadi kan kita bikinnya secara terpisah ya, satu-satu. Dan berhubung ini untuk menutup bagian bawah biar lebih cantik di tampilannya, jadi antara satu ombre dengan ombre yang lain ini dibikin secara rapat-rapat ya, saling berhubungan satu sama lain. Kayak gini ya. Ini jangan ada jarak, biar nanti kelihatannya kalau dilihat ini lebih bagus gitu ya, kalau posisi ombrenya ini saling berdekatan kayak gini ya. Nah, udah selesai pembuatan ombrenya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mempersiapkan topper yang akan kita tancapkan di bagian atas nih. Ini dari kertas foto yang tentunya hasilnya lebih bagus ya, lebih terang juga kalau pakai kertas foto kayak gini, bukan kertas biasa. Kita potong seukuran pola, dan untuk menancapkannya kita pakai tusuk gigi yang akan ditempelkan di bagian belakang kayak gini ya. Jangan pakai solasi, nanti gampang lepas. Pakai lem tembak saja atau lem bakar yang kita panaskan sebentar ya. Nah, kita oles-oles sedikit di bagian belakang, lalu kita tempelkan dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, kayak gini, ini lebih kokoh, nggak gampang lepas kok. Untuk langkah selanjutnya kita mencetak nama yang ultah dengan menggunakan fondant. Gilas fondant agak tipis seperti ini. Untuk mendapatkan permukaan yang agak kering, bisa dikasih sedikit taburan maizena di alas gilasnya ya. Nah, kayak gini kita mulai mencetak hurufnya. Nanti kalau masih kesusahan ini keluar dari cetakan, bisa menggunakan tusuk gigi, kita congkel secara perlahan ya. Nah, kayak gini. Sekarang kita menempelkan nama yang ultah dengan tatakan fondant warna hitam seperti ini ya. Kita mengacu di besarnya penggaris saja biar tidak terlalu banyak mengukurnya. Untuk samping-sampingnya dikasih efek jahitan seperti ini biar lebih cantik. Terus cara menempelkan hurufnya, jangan lupa dikasih sedikit olesan air putih ya.
kita mulai menempelkan hurufnya satu persatu kayak gini nih. Untuk membuat pita yang cantik dari fondan, kita tekuk di samping huruf yang paling belakang, ditekuk sedikit gitu ya, kayak gini. Untuk bagian depannya juga sama, ditekuk juga ya. Oke, biar nanti pas kita membuat tulisan nama dengan model pita ini ada sesuatu yang beda, nggak cuma polos-polos saja nih bentuknya ya. Nah, biar lebih cantik, untuk ini nih di samping tekukan ini dipotong sedikit menyerupai pita yang digunting. Nah, kayak gini ya. Seperti huruf V, kayak gitu nih. Di bagian belakangnya juga sama. Dipotong kayak huruf V, kayak gini. Nah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita menempelkan usia dari yang ultah nih, pakai fondan warna hitam juga. Terus atasnya dikasih angka 11 dengan warna merah biar lebih ngejreng ya, kayak gini. Dipotong kotak ya, pakai penggaris bisa, pakai cutter bisa, kayak gini ya. Terus untuk samping-sampingnya dikasih efek jahitan juga biar lebih cantik nih kelihatannya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat ini nih tulisan dari fondan, tapi warnanya nggak sama ya, kita bikin warna yang beda, warna merah kayak gini. Lalu untuk hiasan sampingnya kita bikin hiasan dari fondan juga pakai cetakan love. Ini nomor 2 sama nomor 3 ya. Jadi ada yang ukuran tanggung sama ukuran kecil seperti ini. Bikin agak banyak juga biar nanti bisa kita tempelin di samping cake gitu nih, cara menyeluruh ya. Nah, kalau udah jadi sekarang kita bikin bulatan kecil-kecil dari fondan warna-warni kayak gini nih. Ini semacam kayak pengganti spikel ya, tapi kita bikinnya dari fondan, memanfaatkan bahan yang ada. Nah, kita bikin dari fondan dengan warna yang berbagai macam seperti ini nih. Kalau udah selesai buat perintilannya, sekarang kita aplikasikan di atas cake. Semua hiasannya dipasang, kita atur sedemikian rupa serapi mungkin, mulai dari hiasan BT21, lalu ada penulisan namanya, nama umur, juga hiasan love-love kecilnya ya. Nah, untuk bagian atas biar tidak kelihatan sepi, padahal juga terlalu rame sih hiasannya ya. Nurut aja sesuai dari keinginan yang ultah nih, pengen hiasannya full semua anggota BT21 ini harus dipasang kayak gitu nih. Dan untuk ini nih, bulatan kecil warna-warninya juga ikut ditaruh di samping-sampingnya ya. Oke, udah jadi ya. Ini adalah tat ukuran 16 cm. Kita pakai teknik yang lain dari biasanya ya. Kelihatannya simpel tapi tetap apik kalau dilihat nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.